Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang materi komposisi transformasi. Dengan submaterinya adalah transformasi sebuah titik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Komposisi transformasi merupakan materi matematika wajib kelas 11 IPS maupun kelas 11 MIPA. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas komposisi transformasi dari sebuah titik. Berikut ini adalah matriks-matriks dari komposisi transformasi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X, matriksnya adalah seperti berikut ini. Refleksi terhadap sumbu Y, matriksnya adalah seperti berikut ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya adalah seperti berikut ini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, matriksnya adalah seperti berikut ini. Kemudian, jika rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut putarnya alfa, maka matriksnya adalah seperti berikut ini. Dilatasi dengan pusat 0,0, kemudian faktor dilatasi adalah K, maka matriksnya adalah seperti berikut ini. Kemudian, jika rotasi dan dilatasi memiliki pusat A, B, dan sudut putarnya adalah A, maka rumusnya adalah seperti berikut ini. Jika transformasinya adalah rotasi, maka matriks yang kita pakai adalah ini. Tetapi jika komposisi transformasinya ada dilatasi, maka matriks yang kita pakai adalah seperti berikut ini. Kemudian jika ada refleksi terhadap garis X sama dengan H, maka rumus yang kita pakai adalah seperti berikut ini. Jika refleksi terhadap garis Y sama dengan K, maka rumusnya adalah seperti berikut ini. Ada 3 cara untuk menentukan hasil komposisi dari dua transformasi. Yang pertama, harus dikerjakan secara satu persatu. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu M, yaitu matriks hasil komposisi, dengan cara dikalikan, kemudian dimasukkan ke dalam rumus berikut ini. Maka untuk mencari XY, kita menggunakan rumus persamaan matriks, yaitu M ini harus kita inverskan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, khusus untuk komposisi pada rotasi, maka sudutnya yaitu alfa harus dijumlahkan terlebih dahulu. Ada catatan penting terkait dengan rotasi. Jika rotasi diputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka alfanya adalah positif. Jika rotasi diputar searah jarum jam, maka alfanya adalah negatif. Kita lanjutkan dengan rumus komposisi transformasi dengan matriks. Jika terdapat T1 dengan matriks ABCD, kemudian T2 dengan matriks PQRS, maka untuk dua transformasi yang dimulai dari T1 kemudian dilanjutkan dengan T2, maka penulisan matriksnya adalah seperti berikut ini. Artinya adalah matriks T2 dikalikan dengan matriks T1. Kemudian untuk rumus komposisi transformasinya adalah seperti berikut ini. Kecuali pada translasi, rumusnya adalah X aksen Y aksen sama dengan M ditambah XY. Untuk luas hasil transformasi, luas bangun hasil translasi, refleksi, dan rotasi tetap. Tetapi untuk luas bangun hasil transformasi ABCD, rumusnya adalah seperti berikut ini. Kita mulai dengan contoh soal 1. Ruas garis B 3,2 ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Kita diminta mencari bayangannya. Karena pergeserannya adalah 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y, maka diperoleh bahwa T adalah 23. Rumus translasi adalah X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. T-nya adalah 23, XY-nya adalah 3 min 2. Kita jumlahkan maka diperoleh 51, sehingga bayangannya adalah 5,1. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Kurva berikut direfleksikan terhadap sumbu X. Kita diminta mencari bayangan akhir dari kurva tersebut. Langkah pertama, kita masukkan ke dalam rumus transformasi berikut ini. Karena refleksi terhadap sumbu X, maka matriksnya adalah 1, 0, 0, min 1. Kemudian kita kalikan, matriks yang pertama ini menjadi baris, yang ini menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, yaitu 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Kemudian baris kedua kita kalikan kolom pertama, 0 dikali X ditambah min 1 dikali Y. Kita sederhanakan diperoleh X dan min Y. Dari sini maka diperoleh bahwa X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y, sehingga Y sama dengan min Y aksen. Kita substitusikan X aksen dan Y aksen ke persamaan parabola berikut ini. Y adalah min Y, kemudian X tetap X. Kita sederhanakan dengan menghilangkan aksen di sini, sehingga diperoleh min Y sama dengan 5X kuadrat dikurangi 2X ditambah 11. Kita bagi dengan min 1, maka diperoleh
Y sama dengan min 5x kuadrat, min menjadi plus 2, plus menjadi min 11. Kita lanjutkan contoh soal 3. Diketahui titik 1, min 4, kita diminta mencari bayangannya jika dirotasikan dengan pusat min 1,3, alfanya adalah 270 derajat. Koordinat ini adalah X sama dengan 1, kemudian Y-nya adalah min 4. Untuk pusat ini adalah A sama dengan min 1, B-nya adalah 3. 270 di sini adalah alfa. Kita masukkan ke dalam rumus rotasi dengan pusat A, B. Rumusnya adalah seperti berikut ini. Ini adalah matriks rotasi. Kemudian kita masukkan harga X, Y, dan AB seperti berikut ini. Cos 270 adalah 0. Sin 270 adalah min 1. Kita sederhanakan menjadi bentuk seperti berikut ini. Kita kalikan, maka ini menjadi baris, yang ini menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 0 dikali 2 ditambah 1 dikali min 7. Baris kedua kolom pertama, min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali min 7. Kita sederhanakan, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan min 7 min 2 ditambah min 1, 3. Kita sederhanakan, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan min 8 dan 1, sehingga bayangan dari titik ini adalah min 8,1. Kita lanjutkan contoh soal 4. Diketahui koordinat 1, min 4 dilatasi dengan pusat 2,3 sebesar 2. Untuk koordinat 1, min 4 ini X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 4. Untuk pusat ini A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, K sama dengan 2. Kita masukkan rumus dilatasi dengan pusat A, B adalah seperti berikut ini. Ini adalah matriks dari dilatasi. Kita masukkan semua nilai di sini ke dalam rumus, diperoleh bentuk seperti berikut ini. Kemudian kita sederhanakan untuk 1 dikurangi 2, yaitu min 1, min 4 dikurangi 3, yaitu min 7. Kemudian kita kalikan, untuk matriks yang pertama ini menjadi baris. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, yaitu 2 dikali min 1 ditambah 0 dikali min 7. Kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, 0 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 7. Kita sederhanakan, diperoleh X aksen Y aksen sama dengan min 2 min 14 ditambah 2, 3. Maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan 0, min 11. Untuk contoh soal 1 sampai dengan 4 yang saya beri warna ungu ini, itu adalah mengulang materi SMP. Untuk contoh soal 5 ini, kita masuk ke materi komposisi transformasi. Langkah yang ketiga, yaitu rotasi dengan menjumlahkan alfa terlebih dahulu. Terdapat titik A 3,4 dirotasikan dengan alfa 45 derajat, dilanjutkan dengan alfa 130 derajat. Nah, di sini artinya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Kita jumlahkan alfa terlebih dahulu, 45 ditambah 135 adalah 180. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi. Ini adalah matriks dari rotasi. Kita masukkan X, Y, dan alfa, diperoleh bentuk seperti berikut ini. Cos 180 adalah min 1, sin 180 adalah 0. Kita kalikan, untuk matriks yang pertama menjadi baris, matriks yang kedua menjadi kolom. Baris pertama dikali kolom pertama adalah min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 4. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, 0 dikali 3 ditambah min 1 dikali 4. Kita sederhanakan sehingga diperoleh X aksen Y aksennya adalah min 3 min 4. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui garis seperti berikut ini, kemudian ditranslasikan dengan matriks min 32, dilanjutkan 1 min 1. Kita harus menjumlahkan terlebih dahulu translasinya. Min 32 ditambah 1 min 1 diperoleh min 21. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi. M-nya adalah min 2 min 1. Dari sini maka diperoleh persamaan bahwa X aksen sama dengan X dikurangi 2, Y aksen sama dengan Y ditambah 1. Maka X sama dengan X aksen ditambah 2, Y sama dengan Y aksen dikurangi 1. Kemudian kita substitusikan ke garis berikut. X adalah X aksen ditambah 2, Y adalah Y aksen min 1. Kita kalikan pelangi, 2 dikali X aksen adalah 2Y aksen, 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali Y aksen adalah 3Y aksen, 3 dikali min 1 adalah min 3, 4 dikurangi 3 adalah 1, 1 kita pindah ruas sehingga diperoleh
2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 5. Langkah terakhir, X aksen dan Y aksen ini kan kita ubah variabelnya menjadi X dan Y. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Saya beri warna coklat. Penyelesaiannya adalah secara satu per satu. Titik min 2, min 3 ditranslasikan oleh T sama dengan 1 min 7. Maka rumus translasi adalah X aksen Y aksen sama dengan M ditambah XY. M di sini adalah 1 dan min 7. Kemudian XY-nya adalah min 2, min 3. Kita sederhanakan maka diperoleh Y aksen adalah min 1, min 10. Langkah berikutnya, min 1, min 10 ini akan kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Rumusnya adalah seperti berikut ini. 0, min 1, min 1, 0 ini adalah matriks dari Y sama dengan min X. Kita masukkan X aksen, Y aksennya adalah min 1 dan min 10. Kemudian kita kalikan matriks yang pertama menjadi baris, matriks yang kedua menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikali min 10. Kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, min 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali min 10. Kita sederhanakan sehingga bayangan akhirnya adalah 10,1. Kita lanjutkan dengan contoh soal 8 yang saya beri warna merah. Kita akan menggunakan rumus komposisi transformasi. Diketahui segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasikan alfa 90 derajat. T1-nya adalah min 1001, T2-nya adalah seperti berikut ini. Alfanya adalah 90 derajat. Rumus dari M adalah seperti berikut ini. Kita masukkan T2 dengan alfa 90 derajat. Kemudian T1-nya adalah seperti berikut ini. Cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Kemudian kita kalikan kedua matriks, yang depan menjadi baris, yang belakang menjadi kolom. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 0. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, 0 dikali 0 ditambah min 1 dikali 1. Kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 0. Kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua, 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Kita sederhanakan maka diperoleh M sama dengan 0 min 1 min 1 0. Kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi dengan M-nya adalah 0 min 1 min 1 0. XY ini adalah titik A yaitu 21, titik B 62, titik C 54. Kita kalikan matriks pertama menjadi baris, matriks kedua menjadi kolom. Baris pertama dikali kolom pertama adalah 0 dikali 2 ditambah min 1 dikali 1. Baris pertama kita kalikan kolom kedua, 0 dikali 6 ditambah min 1 dikali 2. Baris pertama kita kalikan kolom ketiga, 0 dikali 5 ditambah min 1 dikali 4. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, min 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 1. Baris kedua kita kalikan kolom kedua, min 1 dikali 6 ditambah 0 dikali 2. Baris kedua kita kalikan dengan kolom ketiga, min 1 dikali 5 ditambah 0 dikali 4. Kita sederhanakan maka diperoleh X aksen Y aksen seperti berikut ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa bayangannya adalah A aksen sama dengan min 1, min 2, B aksen adalah min 2, min 6, C aksen adalah min 4, min 5. Kita lanjutkan dengan contoh soal 9. Diketahui T1 adalah rotasi dengan alfa 90 derajat, T2 adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, komposisi transformasinya adalah T2 0 T1, A aksennya adalah 8, min 6, kita diminta mencari A. Matriks T1 adalah rotasi dengan alfa 90 derajat, cos 90 adalah 0, sin 90 adalah min 1. T2 adalah matriks terhadap pencerminan Y sama dengan min X, yaitu 0, min 1, min 1, 0. Kita cari M dengan mengalihkan T2 dengan T1, seperti berikut ini. Matriks pertama menjadi baris, matriks kedua menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 0 dikali 0 ditambah min 1 dikali 1. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, 0 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 0. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, min 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1. Baris kedua kita kalikan kolom kedua, min 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali 0. Kita sederhanakan maka diperoleh M sama dengan min 1, 0, 0, 1. Kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi. X aksen Y aksennya adalah 8, min 6. Ini kita misalkan matriks B. Ini kita misalkan matriks A, ini kita misalkan X. Sehingga dengan menggunakan rumus persamaan matriks, maka untuk mencari X itu adalah A inverse dikali
B. Sehingga A ini harus kita inverskan terlebih dahulu. Rumus inverse itu adalah 1 per determinan. Min 1 dikali 1 dikurangi 0 dikali 0. Untuk AD ini kita tukar tempat, untuk BC kita ubah tanda. Kita sederhanakan diperoleh bahwa determinannya adalah min 1. Matriks pertama kita jadikan baris, matriks kedua kita jadikan kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 1 dikali 8 ditambah 0 dikali min 6. Baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, 0 dikali 8 ditambah min 1 dikali min 6. Kita sederhanakan diperoleh X-nya adalah 86. Sehingga disimpulkan bahwa koordinat A adalah 8,6. Kita lanjutkan dengan contoh soal 10. Diketahui bahwa P adalah 4,3, T1 adalah pencerminan terhadap sumbu Y, T2 adalah matriks berikut ini, bayangan dari P adalah 4,1, kita diminta mencari bayangan dari K dengan komposisi transformasi yang sama. T1 adalah min 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks dari pencerminan terhadap sumbu Y. Keduanya adalah berikut ini. Kita akan mencari M, yaitu T2 dikali T1. Matriks yang pertama menjadi baris, matriks yang kedua menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, A dikali min 1 ditambah 4 dikali 0. Kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua, A dikali 0 ditambah 4 dikali 1. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, 2 dikali min 1 ditambah A plus 1 dikali 0. Baris kedua kita kalikan kolom kedua, 2 dikali 0 ditambah A plus 1 dikali 1. Kita sederhanakan, maka matriks M adalah min A, min 2, 4, dan A plus 1. Kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi, di mana X aksen Y aksennya adalah 41 dan XY-nya adalah 43. Kita kalikan yang depan menjadi baris, yang belakang menjadi kolom. Baris pertama dikali kolom pertama adalah min 4 dikali 4 ditambah 4 dikali 3. Baris kedua kita kalikan kolom pertama adalah min 2 dikali 4 ditambah A plus 1 dikali 3. Kita sederhanakan diperoleh kesamaan matriks seperti berikut ini. Kita ambil kesamaan yang kedua, bahwa 1 sama dengan 3A min 5. Min 5 kita pindah menjadi 6, sehingga harga A-nya adalah 2. Kita substitusikan 2 ini ke M, maka harga M adalah min 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Yang ditanyakan adalah bayangan K dengan matriks berikut ini. Kita masukkan rumus komposisi transformasi, di mana X-nya adalah 7,2. Ini adalah matriks komposisi. Kita kalikan yang depan menjadi baris, yang belakang menjadi kolom. Baris pertama kali kolom pertama adalah min 2 dikali 7 ditambah 4 kali 2. Baris kedua kita kalikan kolom pertama adalah min 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 2. Sehingga K aksennya adalah min 6, min 8. Kita lanjutkan dengan contoh soal 11. Diketahui T1 matriksnya seperti berikut ini. Ini adalah matriks T2, kemudian koordinat AB dengan menggunakan komposisi matriks berikut ini menghasilkan bayangan seperti berikut ini. Yang ditanyakan adalah koordinat C jika menghasilkan bayangan 70,35 dengan menggunakan komposisi transformasi yang sama. T1 matriksnya adalah seperti berikut ini, T2 matriksnya adalah seperti berikut ini. Kita akan mencari M dengan mengalihkan T2 dikali T1. Matriks yang pertama menjadi baris, matriks yang kedua menjadi kolom. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama, 2 dikali A ditambah 1 dikali 1. Kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua, 2 dikali A plus 1 ditambah 1 dikali min 2. Baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama, min 1 dikali A ditambah min 3 dikali 1. Baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, min 1 dikali A plus 1 ditambah min 3 dikali min 2. Kita sederhanakan, maka diperoleh M adalah 2A plus 1 min A min 3, 2A min A plus 5. Kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi, di mana X aksen Y aksen diperoleh dari koordinat A aksen dan B aksen. Kemudian untuk XY-nya diperoleh dari koordinat titik A dan B. Kita kalikan untuk yang depan menjadi baris, yang belakang menjadi kolom. Baris pertama kita kalikan kolom pertama, diperoleh 2A plus 1 dikali 2 ditambah 2A dikali 3. Baris pertama kita kalikan kolom kedua, 2A plus 1 dikali 4 ditambah 2A dikali 1. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, min A min 3 dikali 2 ditambah min A plus 5 dikali 3. Baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, min A min 3 dikali 4 ditambah min A plus 5 dikali 1. Kita sederhanakan, maka diperoleh kesamaan matriks seperti berikut ini. Kita pilih bahwa min 1 sama dengan min 5A ditambah 9. 9 kita pindah menjadi min 10, sehingga A-nya adalah 2. Kemudian A sama dengan 2 ini kita substitusikan ke dalam matriks M, sehingga diperoleh bahwa M adalah 2 dikali 2 ditambah 1 adalah 5.
2 dikali 2 adalah 4, min 2 dikurangi 3 adalah min 5, min 2 ditambah 3 adalah 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus komposisi transformasi kembali dengan X aksen, Y aksennya adalah 70 dan 35. Kemudian kita kalikan yang depan menjadi baris, yang belakang menjadi kolom. Baris pertama dikali kolom pertama adalah 5 dikali X ditambah 4 dikali Y. Baris kedua kita kalikan kolom pertama, min 5 dikali X ditambah 3 dikali Y. Kita sederhanakan diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Persamaan pertama adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 70. Persamaan yang kedua adalah min 5X ditambah 3Y sama dengan 35. Kita eliminasi, maka diperoleh harga Y-nya adalah 15. Kita substitusikan ke persamaan 1, Y di sini kita ganti dengan 15. 5X sama dengan 70 dikurangi 60, maka harga X saya adalah 2. Dapat disimpulkan bahwa koordinat titik C adalah 2,15. Demikianlah pembelajaran komposisi transformasi sesi yang pertama, yaitu komposisi transformasi dari titik. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.